Okay, hello, my beloved student. How are you today? Okay, I do hope all of you are fine. So, before we start the study, let's we read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my beloved student. Yes. Welcome to English class. And before that, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Okay, my beloved student, welcome to English class. Let's study English. English is fun. Belajar bahasa Inggris menyenangkan. Okay, we're still in chapter 1. So today we are going to talk about good morning, how are you? Yes. Okay, this is our 5th meeting, pertemuan kelima, and we are going to talk about sorry expression. Apa itu sorry expression? Yes, sorry expression adalah ungkapan minta maaf. Yeah, so today or in this time we will study about sorry expression. Kita akan belajar tentang ungkapan minta maaf. Okay, let's check it out. Okay, learning purposes. Tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat mengungkapkan minta maaf kepada orang lain dengan menggunakan ungkapan minta maaf beserta responnya secara lisan maupun tertulis. Kemudian, peserta didik dapat mengenal ungkapan minta maaf beserta responnya secara lisan maupun tertulis. And the last is, peserta didik dapat meningkatkan kecerdasan sosial, terutama menunjukkan kesantunan dan perhatian kepada orang lain, sehingga akan menjaga dan memperbaiki hubungan interpersonal dengan lingkungan sosialnya. Okay, that is the learning purpose. And now, sorry expression. Ungkapan minta maaf. Yeah. Okay, my beloved student, there are 3 points. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. The first is definition. Pertama adalah pengertiannya. The second is the example of sorry expression and how to respond. Contoh ungkapan minta maaf dan bagaimana meresponnya. Dan yang ketiga, and the third is conversation. Jadi kita akan menampilkan model percakapan dengan menggunakan ungkapan minta maaf. Okay, let's check it out. Yes, definition. We are going to tell definition. Definition artinya pengertian.
Apa sih pengertian ungkapan minta maaf? Here. Sorry expression ialah kalimat yang dikemukakan atau diucapkan seseorang untuk meminta ampunan atau maaf atas suatu kesalahan yang telah ia lakukan. Okay, that is the definition of sorry expression. Jadi itulah pengertian dari ungkapan minta maaf. Okay, we move to the next slide. Okay, this is the example of expression, sorry expression and response. Sorry expression and how to respond. Ungkapan minta maaf dan bagaimana meresponnya. Oke, di dalam kolom ini kita dapat melihat ada beberapa contoh ungkapan meminta maaf dan responnya, tanggapan atau jawabannya. Oke, coba kita lihat. Yang pertama adalah the first is I'm sorry. I'm sorry. Saya minta maaf. And the response is that's okay. That is okay. Tidak apa-apa. Itu artinya ya. Okay, and the second is I'm sorry. I'm sorry. Saya minta maaf. No worry. No worry. Tidak usah khawatir. Ini adalah responnya. Dan ini adalah ungkapan minta maafnya. Ini adalah contoh sederhana yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama untuk mengungkapkan minta maaf kepada seseorang dan bagaimana cara meresponnya. Okay, it's time for conversation. Look at the picture. Lihatlah gambar. Ini ada dua orang. There are two peoples. Kita lihat ya apa yang mereka katakan. Yang pertama adalah Khalid. I'm sorry, I've got to bring you sports shirt. Kita ulang ya. Khalid, I'm sorry, I've got to bring your sports shirt. Khalid, saya minta maaf. Saya lupa membawa baju olahraga kamu. Ya, kita ulang ya artinya. Khalid, saya minta maaf. Saya lupa membawa baju olahraga kamu. Oke, what is the response? Kita lihat apa responnya. Ya, that is okay, Yusuf. You can bring it tomorrow. I have another one. Tidak apa-apa, Yusuf. Tidak apa-apa. Okay, Yusuf. You can bring it tomorrow. Kamu dapat membawanya besok. I have another one. Saya mempunyai yang lain. Nah, ini adalah jawaban dari respon dari temannya yang bernama Khalid. Ini yang bernama Khalid. Sedangkan ini yang bernama Yusuf. Yusuf ini mengungkapkan maafnya karena dia bersalah, memiliki kesalahan, yakni forget to bring sports shirt, lupa membawa baju olahraga. Olahraganya siapa? Ya, betul, olahraganya
Khalid. Nah, itulah. Jadi ada alasan mengapa kita mengucapkan minta maaf. Ya, yang tentunya we have a one mistake to someone. Tentunya kita mempunyai suatu kesalahan kepada seseorang. Makanya kita meminta maaf. Nah, itu alasannya. Kemudian Khalid memaafkan dengan merespon dengan mengucapkan that is okay. Tidak apa-apa, Yusuf. You can bring it tomorrow. Kamu dapat membawanya besok. I have another one. Saya masih punya yang lain. Nah, seperti itu. Jadi satu yang memaafkan, merespon, dan satu yang meminta maaf. Okay, like that, my lovely students. I hope all of you understand. Okay, next. We still in the dialogue. And the second conversation. Oke, kita masih di model percakapan, model dialog ya, dengan menggunakan ungkapan minta maaf. Nah, coba look at the picture, lihatlah gambar. Ada dua anak yang bercakap. Nah, mari kita baca sama-sama apa sih yang mereka ucapkan. Udin, I'm sorry. I cannot come to the study group. I feel dizzy. Udin, saya minta maaf. Saya tidak dapat datang belajar kelompok. Saya merasa pusing. Nah, itu yang diucapkan oleh temannya yang bernama Beni ya. Sedangkan ini yang bernama Udin. Nah, apa sih respon dari Udin? Mari kita baca sama-sama. No worry, Beni. Beni ya, namanya Beni. No worry, Beni. Just go home and have a rest. Jangan khawatir, Beni. Pulanglah ke rumah dan beristirahatlah. Seperti itu. Jadi temannya yang satunya merespon dengan mengucapkan no worry, dan yang satunya mengucapkan ungkapan minta maaf dengan mengatakan I am sorry. Dan tentunya bila kita mengucapkan atau mengungkapkan minta maaf, mengucapkan kalimat minta maaf itu tentunya kita memiliki kesalahan. Alasannya yaitu kita berbuat salah, kita memiliki kesalahan terhadap seseorang. Dan alasannya kali ini itu dia tidak dapat. I cannot come to study group. I feel dizzy. Yaitu karena dia merasa pusing. Dia tidak dapat. Dia minta maaf karena dia tidak dapat datang belajar kelompok, study group. Itu alasannya. Dia minta maaf, dia tidak dapat datang belajar kelompok. Dan alasan keduanya karena dia pusing. I feel dizzy. Ya, dari kalimat ini kita bisa tahu alasan keduanya yaitu karena I feel dizzy. Saya merasa pusing. Okay, my beloved student, I think that's all the conversation, and I do hope all of you understand. Next. This is individual text. I would like to give you individual text, and the question is, pertanyaannya ialah, make one dialogue text about sorry expression in your exercise book, then record your voice
while reading the text of the dialogue that you are creating. Note, write the reason for expressing your apologies in the dialogue. Buatlah satu teks dialog atau percakapan mengenai ungkapan minta maaf di buku latihan kalian. Kemudian rekamlah suara kalian sedang membacakan dialog yang kalian buat, yang kamu buat. Ya, jadi satu dialog saja yang dibuat, satu contoh percakapan saja yang dibuat, sama seperti yang paparkan tadi. Namun kalian harus buat sendiri apa alasan sehingga kalian mengucapkan minta maaf. Nah, di sini ada catatan, tuliskan alasan kamu mengungkapkan minta maaf dalam percakapan tersebut. Jadi ada alasannya minta maaf. Perhatikan kembali slide yang paparkan tadi. Jadi buat seperti yang memberikan, namun alasannya harus berbeda. Kalian harus buat sendiri ya. Okay, my beloved student, I think that's all. Okay, before we close our meeting today, I would like to give you words of wisdom. The only way to do great work is to love what you do. Steve Jobs. Satu-satunya cara melakukan pekerjaan hebat ialah dengan mencintai pekerjaan tersebut. Jadi bila kita ingin menjadi orang yang sukses, yang berhasil, yakni satu-satunya cara yakni kita harus mencintai pekerjaan kita. Contohnya kita sebagai peserta didik atau sebagai seorang, pekerjaan kita sekarang adalah sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, kita harus mencintai pekerjaan kita. Kita harus ikhlas agar kita bisa menuai hasilnya, agar kita yang kedepannya kita bisa menjadi orang yang berhasil. Nah, jadi itu ya satu-satunya cara yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang hebat, orang yang berhasil adalah dengan mencintai pekerjaan kita, ikhlas dalam bekerja. Iya, okay. That's all my beloved students. Okay, and let's we pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Okay, thanks for watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.